Silahkan Pak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu peserta webinar Kasawari Papua Barat edisi 15 dengan tema Modeling Instruction for Science Literacy yang akan dibawakan oleh Ibu Saka Jamaluddin SPD. Beliau adalah Duta Sains P4TK IPA. Yang saya hormati Ibu Ketua Wilayah IGI Papua Barat, yang saya hormati narasumber Ibu Saka Jamaluddin SPD, Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Kasawari IGI Papua Barat edisi ke-15. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita bisa bertemu meskipun melalui dunia maya dalam kegiatan webinar Kaswari IGI Papua Barat edisi 15. Perkenalkan, nama saya Budi Parngerti, guru matematika dari MAN Kota Sorong, Papua Barat, dan juga Ketua IGI Kota Sorong. Bapak Ibu yang saya hormatin, kurang lebih 2 jam ke depan saya menemani Ibu Saka Jamaluddin untuk membawakan sebuah tema Modeling Instruction for Science Literacy. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah paparan dari Ibu narasumber. Dan yang ketiga adalah diskusi atau tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan webinar Kaswari IGI Papua Barat edisi ke-15, marilah kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum narasumber atau Ibu Saka menyampaikan paparan materi, perlu saya sampaikan kurikulum vitae dari Ibu Saka Jamaluddin. Beliau adalah seorang guru fisika. Beliau lahir di Sabah, Malaysia, tanggal 15 Juli 1989. Riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Fisika. Sedang beliau adalah seorang duta belajar dari Sains P4TK IPA. Banyak sekali hasil karyanya dan mungkin saya tidak bisa bacakan semuanya.
salah satu yang saya bisa ambil misalkan beliau adalah penulis buku yang berjudul Umar Bakri di Titik Nadi Indonesia tahun 2013. Dan berbagai pengalaman yang telah beliau dilakukan atau mungkin yang telah beliau peroleh dari segala kegiatan, ada seminar, kursus, instruktur, dan sebagainya. Jadi sangat bangga dengan hasil karya atau mungkin beliau dengan yang sangat keren. Mungkin tidak panjang lebar Bapak Ibu peserta webinar, kita langsung masuk acara kedua. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Saka Jamaluddin. Dalam hal ini adalah dengan tema Modeling Introduction for Science Literasi. Kepada Ibu Saka Jamaluddin, silakan untuk memberikan paparannya, kurang lebih waktu 1 jam, Ibu. Setelah itu nanti kita tanya jawab atau diskusi. Silakan Ibu Saka Jamaluddin, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ibu. Mari Ibu Saka. Ya, terima kasih kepada Pak Budi. Terima kasih kepada Igi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengisi salah satu mengisi presentasi di malam hari ini. Maaf ada sedikit trouble masalah internet di kami, jadi mungkin di permulaan ada yang kurang baik begitu. Jadi saya mau maaf tidak menyala kamera karena pertimbangan itu tadi. Terima kasih kepada semua teman-teman, Bapak Ibu guru yang mendukung kegiatan ini, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit pengalaman yang sudah kami lakukan beberapa guru beserta dengan saya sendiri dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kali ini saya ingin mencoba memberikan pemaparan mengenai melatihkan literasi sains peserta didik melalui pembelajaran modeling instruction. Dari judul sudah kita lihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita melihat. Mungkin ada yang merasa asing dengan modeling instruction. Ini sudah kami perkenalkan di tahun 2019 kepada guru-guru yang ada di kabupaten dan di kota Sorong. Dan sudah dikembangkan di berbagai sekolah yang ada di seluruh dunia, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua Barat, begitupun dengan Maluku. Jadi saya kembali memaparkan hasil-hasil penelitian, hasil dari implementasi yang sudah kami lakukan. Sebelum kita melangkah jauh mengenai literasi sains, terlebih dahulu mari kita melihat bagaimanakah sebuah pembelajaran sains agar mampu survive di era saat ini. Jadi harus berorientasi pada 4 hal, yaitu tentang kualitas karakter, kompetensi, literasi dasar, pembelajaran HOTS. Jadi dari keempat ini harus mampu seorang guru dapat memasukkan keempat-empatnya itu ke dalam pembelajaran yang setiap harinya, agar masih mampu survive di tengah gelombang arus globalisasi saat ini. Mengenai kualitas karakter, saya pikir Bapak Ibu sudah melakukannya sehari-hari dalam pembelajaran, begitupun dengan kompetensi yang kita di kurikulum K13, yaitu mengenai 4C, kompetensi mengenai skill 21, yaitu keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Bagaimana dengan literasi dasar? Baru-baru ini pemerintah bersama dengan seluruh jajarannya
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja kita menyelesaikan AKM yang kita kenal bersama, yang baru-baru saja kita lakukan di di SMA, SMK, dan SMP, dan sebentar lagi AKM akan dilaksanakan di SD. Itu berarti kita sudah mulai membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Meskipun dalam literasi yang kita ujikan kemarin hanya berseputar numerasi dan literasi membaca, tetapi itu merupakan literasi dasar sebelum menuju ke literasi yang lainnya, seperti literasi sains. Dan bagaimana dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas? Pikir guru telah melakukannya di kelas mengenai pembelajaran HOTS. Jadi bukan hanya soal-soalnya yang HOTS, tetapi pembelajaran gurunya semuanya HOTS, High Order Thinking Skill. Bagaimana itu kita harus bisa bersama melatihkan HOTS kepada siswa maupun guru. Dengan pembelajaran yang HOTS, tidak menutup kemungkinan pembelajaran akan jadi sebuah tolok ukur untuk meningkatkan kompetensi 4C, begitu pula dengan literasi. Inilah literasi dasar yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dikatakan bahwa literasi adalah kunci terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Perlu kita harus bawahi kenapa ada dunia kerja di sana, karena menganggap di tahun-tahun ke depan kita harus mampu mempersiapkan siswa yang dapat diserap tenaga kerja agar mereka dapat survive di masanya nanti, di eranya nanti. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus mampu mempersiapkan siswa kita agar mereka dapat siap untuk bersama-sama berkompetisi, bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama memajukan negerinya nantinya. Kita akan melihat beberapa literasi di sini. Saya kira literasi baca tulis dengan numerasi baru saja kita tes di AKM kemarin. Literasi sains, literasi finansial, digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Apa yang penting dari literasi ini? Dengan adanya literasi, dengan tingkat literasi yang sesuai standar dunia, itu memungkinkan kita mampu bersaing dengan dunia global. Itu artinya tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi negara-negara yang sejajar dengan negara lain. Kita menuju ke literasi sains. Menurut Wenning tahun 2006, literasi sains diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Literasi sains merupakan tujuan utama dari pendidikan sains. Bagaimanakah kita mampu menggunakan literasi sains dalam pembelajaran? Itu kita bisa menggunakan proses inquiry, sama dengan Wenning katakan dalam bukunya di 2007. Bagaimanakah proses inquiry itu? Proses inquiry itu tidak lain adalah proses ilmiah yang biasa kita lakukan sebelumnya. Pembelajaran berbasis proyek, berbasis eksperimen, paling sering menggunakan proses inquiry ini, yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengajukan hipotesis, mendesain prosedur eksperimen, observasi dan simulasi, data dan mengolah data, mengaplikasikan metode numerik dan statistik, menjelaskan hasil eksperimen, dan menggunakan teknologi untuk mempublikasikan dan mempertahankan hasil penelitian kepada khalayak dan sebagai bentuk profesional dan keahlian sebagai saintis. Kita bisa melihat pada poin terakhir menggunakan perangkat teknologi. Ini bisa menjadi literasi TIK. Jadi dayung 230 terlampaui. Selain kita menggunakan literasi sains, di sini juga kita bisa melihat mengaplikasikan metode numerik dan statistik itu masuk ke literasi numerasi. Jadi literasi sains bisa menghimpun beberapa literasi di dalam satu satuan. Bagaimanakah literasi di sains di sekolah kita? Bagaimana tingkat literasi sainsnya? Jadi baru sama melakukan AKM di
SMK, SMA, dan SMA. Itu tapi sampai saat ini kita menemukan hasil berapa besar tingkat dari hasil AKM kemarin. Jadi literasi kita tidak punya data cukup mengenai literasi sains yang dimiliki siswa. Tapi kita bisa melihat, mengobservasi bagaimana tingkat literasi sains siswa dari proses-proses inquiry yang mereka lakukan. Apakah mereka cakap atau tidak. Terus, sebagai guru, kita harus mampu melihat dan jeli terhadap pembelajaran yang berlangsung. Apakah pembelajaran kita mampu meningkatkan literasi sains siswa atau tidak, atau hanya begitu-begitu saja atau malah menurunkan. Kita harus mampu melatihkan literasi sains sejak dini, sehingga dengan terlatih nantinya tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah budaya. Ala bisa karena biasa. Dengan kita mampu melatihkan sejak dini mengenai literasi sains, itu memungkinkan seorang siswa atau seorang peserta didik mampu menerapkan literasi sains dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan literasi sains kita tidak mengarahkan peserta didik nanti besar harus menjadi engineering, harus menjadi scientific, harus menjadi dokter, atau semua yang berhubungan dengan literasi sains. Tapi apa yang penting, bagaimana proses-proses inquiry pada literasi sains itu mampu mereka tanamkan dalam kehidupannya dan bisa digunakan untuk memecahkan masalah ke depan. Jadi proses-proses ini yang perlu kita tanamkan ke siswa sehingga mereka mampu bersaing di dunia global selanjutnya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa menyelesaikan masalah itu. Salah satu untuk meningkatkan literasi sains itu bisa menggunakan banyak metode. Salah satu yang kami perkenalkan yaitu mengenai modeling instruction. Modeling instruction ini dikembangkan di Amerika Serikat. Jadi ini bisa dilakukan oleh guru. Ini adalah guru dari berbagai jenjang, guru SMP, guru SMA, ini saya, guru SMA, guru SMA, guru SMA, guru SMA, SMA, guru SD, guru SD. Jadi tidak menutup kemungkinan semua guru bisa menggunakan ini. Dan telah diuji coba, modeling instruction sudah bisa diterapkan di SD, SMP, maupun SMA. Ini adalah contoh modeling instruction hasil dari yang mereka telah lakukan. Tahu tidak Bapak Ibu? Yang mereka tuliskan ini adalah sepenuhnya ide-ide mereka. Apa yang ada di kepala siswa-siswi. Jadi, artinya apa? Siswa kita memiliki pendapatnya sendiri. Siswa kita memiliki gagasannya sendiri, idenya sendiri. Itu yang membuat kita selama ini merasa bahwa pendapat guru selalu benar. Padahal siswa, apalagi sekarang yang digaungkan adalah merdeka belajar. Bagaimana siswa dapat menemukan sumber-sumber belajar dari luar sana untuk bisa dijadikan jadikan referensi dalam pembelajarannya. Jadi ini adalah siswa-siswa yang ada di sekolah unggulan, madrasah kalian di Insan Cendikia. Ini siswa-siswi yang ada di daerah 3T. Ini di SMA ya, SMA Negeri 9. Semua isi baik guru maupun siswa. Apa modeling instruction? Roman tahun 2016 mengatakan bahwa pendekatan modeling instruction adalah pendekatan pembelajaran inquiry yang memiliki siklus penyusunan, pengembangan, dan penerapan model, di mana siklusnya dikembangkan dalam skenario pemecahan masalah. Ini adalah foto dari siswa-siswi kita melakukan modeling instruction. Ini adalah siklus dari modeling instruction itu. Pertama, penyusunan model berisi konsep. Yang kedua, pengembangan model berdasarkan observasi. Yang berikutnya, penerapan model sebagai solusi permasalahan. Jadi, apa yang dimaksud kata model di sini? Model di sini adalah
Yang dimaksud adalah apa yang dibuat siswa dalam whiteboard-nya itu. Mereka yang membentuk konsepnya nanti berdasarkan apa yang kita directkan, apa yang berada di worksheet kita atau LKS kita. Jadi guru di sini berperan sebagai pengarah, guru sebagai sutradara. Jadi menjadi aktornya adalah siswa. Mereka sendiri yang melakukan langkah-langkah yang inquiry tadi sehingga menghasilkan poin-poin, keyword-keyword yang akan menjadi dasar dalam pembelajaran. Apa? Jadi sebelum untuk modeling instruction yang menjadi ciri utamanya adalah whiteboard yang tadi. Whiteboard ini. Jadi semua yang dikerjakan siswa, yang dilakukan siswa itu tertuang dalam papan tulis ini. Jadi yang perlu disiapkan dalam modeling instruction ini adalah whiteboard. Ada 3 rules atau aturan dalam whiteboard metode. Jadi MI ini juga biasa disebut dengan whiteboard method, yaitu claim. Jadi kita melakukan penjelasan, evidence, kita memberikan bukti, dan reasoning. Semua jawaban benar jika memiliki bukti dan memiliki alasan. Ini ada beberapa tips dari modeling atau tips whiteboard. Yang pertama, gunakan warna yang bermacam-macam, tune and talk, jadi saling berdialog antara satu teman ke teman lain dan guru. Teacher talk, jadi pembicaraan. Jadi apapun dialog yang guru katakan itu menjadi magical atau menjadi point terhadap siswa. Jadi hati-hati dalam modeling instruction ini karena ketika kita salah mengarahkan maka hasilnya juga seperti yang kita arahkan. Jadi betul-betul harus dipersiapkan. Jadi kita terbiasa membuat lesson plan sebelum melakukan kegiatan modeling instruction. Apa yang perlu yang ada dalam whiteboard adalah matematik. Biasa dalam sains itu selalu diperlukan matematik. Salah satu hal yang penting yaitu tentang literasi matematika. Jadi dalam sains ini juga ada. Dan guru perlu menuliskan yang namanya keyword di papan tulis sebagai ketika ditemukan dalam diskusi. Jadi kita tulis highlight mengenai keyword. Jadi dan art. Jadi tidak hanya dalam literasi sains dalam menggunakan whiteboard ini atau modeling instruction ini tidak hanya menggunakan sains saja dan matematika, tetapi kita juga menggunakan art, yaitu mengenai seni. Dan untuk increase to creativity atau meningkatkan kreativitas siswa. Ini masuk lagi ke 4C, tentang kreativitas. Terus masuk lagi mengenai literasi budaya tadi, mengenai seni dan keluarga. Jadi kita tidak boleh membatasi siswa dalam berkreativitas. Mereka mau isi apa di dalam whiteboard-nya, tidak jadi masalah. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana kita mendirect siswa, mengarahkan siswa untuk membuat mereka mengeluarkan ide-idenya di dalam whiteboard itu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan. Ini adalah contoh langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, yang penting dalam sebuah modeling instruction itu adalah worksheet, yaitu lembar kerja atau biasa kita sebut LKPD atau dulunya kita sebut dengan LKS. Jadi worksheet ini penting adanya sebagai modal utama bagi siswa sebelum mereka melakukan atau mengeluarkan ide-idenya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita susun dalam LKS atau guiding atau arahan-arahan dalam worksheet kita harus betul-betul mampu membuat mereka menjawab, mampu membuat mereka mengeluarkan ide-ide. Karena terkadang peserta didik memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada yang nggak bisa ngomong di depan umum, ada yang nggak bisa bilang sama temannya, ada yang hanya bisa bilang sama temannya, nggak bisa ngomong di depan teman-temannya yang lain secara universal.
Nah, jadi dengan karakter-karakter yang berbeda ini, dengan kita memberikan worksheet yang membuat mereka ingin menjawab, membuat mereka terbuka pikirannya, jadi marilah kita sama-sama mendesain pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat mereka menjawab dan tidak hanya satu jawaban. Yang berikutnya, semua persoalan dan solusinya mereka tuangkan dalam whiteboard. Mengapa perlu whiteboard ini? Whiteboard ini tidak hanya apa bedanya ketika kita menggunakan kertas berwarna. Halo Ibu Saka. Assalamualaikum. Bapak Ibu peserta webinar, mungkin jaringannya Ibu Saka lagi gangguan. Halo Ibu Saka. Jadi kita sudah sedikit mendengar paparan tentang literasi, berhubung ini gangguan jaringan. Mungkin mereka Ketua, bersama-sama berkolaborasi. Oke. Mohon maaf Ibu Saka. Ya, Halo Pak? Ibu Saka. Ya. Diulangi Ya, Pak. dari depan tadi karena jaringan Ibu Saka terputus, Ibu. Oh, iya. Ulangi yang mana, dari Pak? yang tadi Ibu menjelaskan peserta didik setelah ini peserta didik berkolaborasi tadi, Bu. Oh, iya. Ya. Depan, lewat lagi, Bu. Jalan lagi. Ya, mulai dari sini, Bu. Oke, makasih, Bu. Ya, mari, Pak. Ya, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan dalam modeling instruction ini? Yang pertama, itu kita harus menyiapkan worksheet. Jadi, tadi seperti yang saya jelaskan, katanya terputus. Jadi, saya ulang lagi. Worksheet ini seperti LKS, sama juga dengan LKPD yang kita kenal sekarang, itu harus mampu mengarahkan siswa untuk memberikan ide-idenya, menjawab solusi-solusi dari persoalan yang kita kemukakan. Jadi, penting adanya membuat worksheet itu dengan menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan jawaban yang multi jawaban. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam satu kelompok memiliki beberapa jawaban yang berbeda. Terus kita lanjut ke whiteboarding. Nah, inilah yang utama dari modeling instruction itu menggunakan papan tulis seukuran 1,5 kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5. Jadi tergantung Bapak Ibu jadi di sekolahnya. Bisa juga menggunakan kertas karton manila. Mengapa penting menggunakan whiteboard ini? Karena di situ siswa akan bebas mengisi whiteboardnya dengan menggunakan spidol yang warna-warni. Di sana mereka akan berkolaborasi bersama, menunjukkan kreativitas mereka, menjawab secara kritis, dan mereka akan meningkatkan 4C-nya. Kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Mereka akan saling berdiskusi satu sama lain, menyanggah dan menjawab. Mereka akan saling berdiskusi dan menemukan solution yang akan dituliskan dalam whiteboard. Dari gambar bisa dilihat sama menjelaskan mengenai apa sih yang kita akan tulis karena nanti whiteboard ini akan ditampilkan dalam pendapat mereka dalam board meeting. Jadi hasil-hasil board nanti mereka akan menggunakan dalam board. Jadi sebelum mereka menyampaikan hasilnya, terlebih dahulu mereka menggunakan setiap whiteboard itu akan disimpan di depan dan semua anggota kelompok akan mengomentari board temannya. Jadi ini berikutnya ini ada jiwa yang
eh, meskipun kompetitif tetapi kolaboratif. Jadi mungkin dan pada saat setelah itu mereka akan melakukan board meeting. Apa itu? Mereka akan berdiskusi dalam berbentuk lingkaran dan menampilkan boardnya. Jadi di sini kita kembali lagi mereka melakukan komunikasi. Jadi keterampilan 4C-nya keluar lagi tentang communication. Jadi mereka akan melakukan kolaborasi dengan teman-temannya dan berkomunikasi pada teman-teman lainnya untuk menghasilkan begini. Ini adalah contoh dari whiteboard yang kami buat di Jepang bersama dengan Profesor. Nah, ini adalah contoh whiteboarding siswa kita. Nah, ini Bapak bisa lihat gambar menarik sekali. Kami tidak pernah bahwa jawaban itu bisa itu menarik. Dan ternyata kita harus berikan mereka kebebasan untuk mengungkapkan idenya agar mereka bisa increase to creativity, critical thinking, increase to collaboration, increase to communication. Jadi inilah generasi-generasi kita yang nantinya kita persiapkan untuk menghadapi generasi emas 2045. Ini saya melakukan modeling instruction di sekolah saya di SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong. Jadi ini mereka sekarang lagi melakukan explanation atau penjelaskan. Jadi ini boardnya di sini dijelaskan dan yang lain melihat hasilnya. Ada satu yang tidak melihat. Nah, jadi apa yang penting, jadi kita tidak boleh memaksakan siswa seperti dahulu, harus jawabannya seperti gurunya mau. Kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tell what a student thinking. Jadi apa yang kita boleh dari tell me what a student thinking. Jadi memberitahukan bahwa apa yang dipikirkan siswa dan kita. Jangan sampai kita menjadi guru yang egois. Maunya kita sesuai kita. Harus A, harus B. Padahal siswa kita selalu berkembang, mengikuti tren, mengikuti keadaan, berdinamika, dan lain sebagainya. Kita menjadi guiding untuk siswa dalam memberikan pengetahuan. Jadi kita sebagai pemandu tur. Jadi kita tidak biarkan dia mengeksplor. Seperti kita kalau pergi ke pariwisata, ada guide kita, dia hanya memperjelaskan, oh ini peninggalan sejarah begini-begini. Tetapi untuk mengamati, mengeksplor, melihat, secara, oh ini peninggalan sejarah itu kita alami sendiri. Meskipun pengetahuan dasar tambahan itu kita dapatkan. Of wrong. Jadi kita bisa memberikan siswa kebebasan untuk salah. Apa maksud dari kalimat ini? Freedom of wrong, jadi kebebasan untuk salah. Apa sih dari freedom of wrong? Teman-teman, bukan salah secara sepenuh. Tidak apa-apa salah untuk belajar lebih baik. Inilah gunanya guru. Ketika siswa kita keluar dari konsep yang ada, tugas kita menyelamatkan mereka dari kesalahan konsep tersebut. Jadi, biarkan tidak apa-apa, yang penting mereka mau mengeluarkan idenya, mau menjelaskan apa yang ada di depannya, mau menjelaskan apa yang mereka, nah, itu sudah menjadi sangat penting. Ada 3 tadi. Semua jawaban benar ketika memiliki penjelasan, bukti, dan alasan. Jadi semua jawaban benar kalau ada ketiganya. Jadi Bapak Ibu itulah yang
modeling instruction ini yang diperoleh saat kita menggunakan modeling instruction. Yang paling penting, tell me what student thinking. Jadi itu saja dari saya, tapi saya ingin menampilkan dulu video dari peserta didik yang melakukan pembelajaran ini. Bagaimana Ibu bisa videonya? Halo, Assalamualaikum Ibu Saka. Ya, sebentar. Sinyalnya Bu. Ya. Bagaimana Pak? Nah, ini contohnya. Nah, ini mereka ngobrol sama-sama. Mohon maaf berdiskusi. Ibu, Ini, share-nya belum ya. muncul Ibu. Oh, Share videonya. ya, sudah nampak Pak? Nah, ini proses pembelajaran mereka menggunakan modeling instruction. Jadi di sana ada Bu Sulis. Nah, ini mereka melakukan modeling instruction. Ini sekalian kami melakukan lesson study waktu itu. Jadi ini modeling, mereka mengisi board. Ini pertama kali mereka lakukan dalam pembelajaran ini. Dan afeksi yang kami peroleh itu mereka merasa pembelajarannya menyenangkan. Ini masih prosesnya. Nah, ini mereka melakukan board meeting. Jadi Mohon melakukan maaf Ibu, lingkaran. Ibu Ya? Saka, Ya, videonya oh, keluar belum. lagi tuh. Oh iya, sabar ya Pak. Oke. Ya, ini mereka melakukan board meeting, jadi meeting bersama teman-temannya. Jadi di sini mereka menemukan salah satu konsep yang mereka temukan sendiri. Jadi konsep yang mereka sudah paparkan itu mereka sama membuat kesimpulan, dan kesimpulannya itu kita bandingkan dengan yang ada di buku teks, itu sama. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa siswa kita bisa menemukan sendiri konsepnya dengan kita memberikan arahan, sehingga mereka bisa dengan menemukan sendiri, mereka akan lebih bermakna pembelajarannya. Pengalaman inquiry ini yang tidak menutup kemungkinan yang bisa diterapkan siswa sebagai cara untuk mereka belajar menjadi seorang ilmuwan. Begitulah yang dilakukan oleh ilmuwan dahulu kita mengenai bagaimana menemukan sebuah konsep, melalui eksperimen dan lainnya. Kapan mereka melakukan eksperimen? Di sini mereka menggunakan sheet, jadi hasil eksperimen. Jadi tidak, kan di situ tadi inquiry-nya tidak hanya menggunakan eksperimen, tetapi bisa menggunakan observasi atau simulasi. Jadi ya, kami menggunakan hasil eksperimen untuk dimasukkan dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel dan lain sebagainya. Nah, ini grafik mereka. Jadi mereka buat dalam word meeting itu, mereka mulai bersemangat untuk menjelaskan satu sama lain. Jadinya mereka mulai berpikir, seperti inilah pembelajaran sains yang kita harapkan. Jadi bagaimana mereka berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat, mereka observasi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, ini mereka melakukan board meeting. Itu dipasang di setiap sudut kelas, jadi semua orang bisa lihat dan berdiskusi mengenai boardnya.
Halo, Assalamualaikum Bu Saka. Oke. Terdengar suaranya Ibu Saka? Bapak-bapak, Pak. ibu-ibu guru yang hebat, tadi jadi karena ada sinyal yang putus-putus ini, gangguan sinyal. Jadi Bapak Ibu guru peserta webinar mungkin telah menyimak atau menyaksikan paparan dari Ibu Saka tentang modeling instruction. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau diskusi atau memberikan pertanyaan tentang paparan yang telah disampaikan Ibu Saka yang sudah panjang lebar tentang modeling instruction. Pada Bapak Ibu, dipersilahkan Bapak Ibu. Halo Ibu Saka. Bapak Ibu peserta webinar, silakan kalau ada masukan atau diskusi tentang modeling instruction for science literasi. Kalau tidak ada, coba saya bacakan pertanyaan lewat chat. Ibu Saka, terdengar suara saya? Halo, Assalamualaikum Ibu Saka. Mungkin Bu Saka bisa diarahkan masuk dengan handphone, Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya. Ibu Saka, Bu Saka izin bisa masuk dengan HP. coba saya chat dulu beliau. Halo Ibu Saka. Belum, sinyalnya terganggu. Sekali lagi peserta webinar, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di seluruh Nusantara, mungkin ada masukan atau pertanyaan, kita diskusi di sini. Jadi, halo Ibu Saka, terdengar suara saya? Unmute-nya. Halo? Oke. Baik Ibu, ini ada satu atau dua pertanyaan lewat chat Ibu. Ya Pak, mari. Oke, jadi pertanyaan chatnya gini Bu. Kriteria masalah yang cocok untuk pembelajaran dengan modeling instruksi ini gitu loh. Artinya kalau kita ambil intinya, pertanyaan adalah kriteria masalah yang cocok untuk pembelajaran modeling instruksional. Itu yang pertama, Bu. Halo, terdengar Ibu? Ibu Saka? Baik Pak.
Oke, yang kedua, dalam hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam strategi modeling instruksional dalam pembelajaran yang baik? Ini jadi yang pertama tadi pertanyaan dari salah satu yang melalui chat. Jadi saya Bu Saka. Ibu Saka, terdengar suara saya? Terdengar. Perlu diulangi Bu Saka pertanyaannya? Atau diminta Pak Ngisomnya untuk Bu on mic aja. Dibuka mic-nya. Pak Ngisom mungkin bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Oh, hilang lagi, Bu. Mungkin dari Ketua Wilayah Ibu Ketua Papua Barat, di Papua Barat sambil menunggu Bu Saka bisa terkoneksi. bisa Ada tambahan-tambahan sedikit. Silakan. Coba Bu Sakanya masuk pakai HP. Bu Sakanya Saka. masuk pakai HP. Saka. Anu tak? Halo Ibu Saka, coba masuk lewat HP Ibu. Siapa tahu suaranya lebih jelas. Jadi para peserta webinar Kasuari IGI Papua Barat edisi ke-15, mohon maaf ini jaringannya putus-putus, terganggu sinyal. Inilah kondisi kita. Meskipun kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, tetapi karena jaringan kendalanya adalah jaringan kembali lagi. Kita nggak melihat itu di mana, sehingga halo Ibu Saka. Pak, bagaimana? Halo Ibu Saka. Sudah terdengar? Oke. Gimana Pak? Oke. Sudah terdengar Ibu? Sudah terdengar Ibu? Ya, sudah Pak. Saya dengar dari tadi suaranya Bapak, tapi suara saya nggak masuk. Oke, sekarang sudah masuk Ibu. Sekarang sudah masuk Ibu. Pertanyaan perlu Pertanyaan perlu diulang lagi Tidak Pak, saya sudah baca di kolom chat juga. Tadi saya juga Oke. dengarkan. Oke. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, kita ke pertanyaan pertama mengenai materi apa saja atau yang cocok untuk modeling instruction. Saya sudah mencoba beberapa materi, baik yang teori saja. Ada beberapa, saya subjek fisika, jadi ada beberapa pembelajaran fisika itu yang tidak bisa kami eksperimenkan di dalam laboratorium. Itu juga bisa digunakan menggunakan modeling instruction. Apalagi yang bereksperimen, lebih seru lagi ketika dia menggunakan eksperimen. Jadi habis mereka bereksperimen, mereka langsung tuangkan langsung ke dalam boardnya itu. Jadi ini sudah digunakan di pembelajaran sains pada umumnya seperti biologi. Untuk pembelajaran biologi juga beberapa seperti ada beberapa hal yang bisa eksperimenkan seperti klasifikasi tumbuhan, klasifikasi hewan. Jadi kita tinggal Bapak Ibu tinggal membuat sebuah kartu contoh kartu tanaman, contoh di situ mangga. Dia masuk ke dalam dikotil, dia masuk sebagai tanaman menjalarkah dia. Jadi semua ciri-cirinya kita cantumkan dalam kartu itu, buat semuanya bisa kita ambil dari pembelajaran biologi tadi. Siswa mampu mengklasifikasikan berdasarkan kingdomnya. Nah, jadi ada mungkin plantae dan animal, dua-dua kita bikin kartu, maupun hewan. Jadi mereka bisa membedakan, terus ciri-cirinya, mereka bisa membedakan, mengelompokkannya, apa yang bisa kita ambil, dan mereka bisa bertindak menjadi ilmuannya, mengklasifikasikan yang mereka temukan.
apa yang bisa ditarik? Ilmuwan zaman dahulu kala, mereka mengklasifikasikan ikan melalui observasi di lapangan. Dia menemukan kupu-kupu jenis ini, kupu-kupu jenis itu. Mereka mendata semuanya, memfoto, mendata, sama dengan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa menyuruh siswa untuk terjun langsung ke hutan atau terjun langsung ke kebun untuk melihat beberapa vegetasi di sana, beberapa hewan dan tumbuhan. Tapi kita bisa membuat kartu, dan kartunya itu bisa membuat mereka menyusun klasifikasi. Bagaimana dengan fisika? Salah satu kita bisa selama ini beberapa guru, saya termasuk dulu dan pertama menjelaskan tentang fisika itu, saya langsung adalah mendefinisikan langsung di depan siswa apa kecepatan ini. Tapi dengan instruction atau dengan pembelajaran inquiry, kita bisa mendirect siswa, membantu siswa, mengguiding siswa untuk menemukan konsep gerak melalui pengamatan observasi yang dilakukan melalui eksperimen. Kita belikan saja mereka atau membuat mobil balon, itu di dalam STEM juga ada. Mereka buat aja bagaimana mobil-mobilan tersebut menempuh jarak dari satu titik ke titik tertentu. Hitung kecepatannya. Yang mana yang dimaksud kecepatan? Seperti. Kapan dia melakukan percepatan? Oh, pada saat seperti ini. Jadi, yang penting dan nyambung di pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah siswa apa yang mereka katakan. Keluar dari konsep, sebelum mereka keluar dari konsep, usahakan kita kembali ke konsep. Supaya jangan sudah terlalu jauh, baru kita mau menyerahkan. Sudah terlalu tenggelam. Jadi, untuk tidak lebih sulit menyatasinya, lebih baik kita mulai di awal. Dan kita harus memperhatikan jalan dan radio. Jadi, kayak duduk saja, kita harus memperhatikan mereka. Kalau perlu kita menyiapkan video untuk pembelajaran tertentu, jadi kita bisa merefleksi. Oh, tadi pembelajaran saya di sini masih perlu saya perhatikan. Oh, ada siswa yang kurang tidak memperhatikan di sini, mungkin dia tidak terlalu menyenangkan. Jadi kita harus mengetahui setiap hal-hal yang ada di pembelajaran kita. Dengan melihat secara keseluruhan pembelajaran yang berlangsung, milik kita mampu merefleksi diri bahwa sampai sejauh mana pembelajaran itu berlangsung. Begitu, Pak. Kira-kira semoga banyak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya tentang pertanyaan. Masih ada satu lagi Bu ya di chat Ibu. Ya, ada. Apakah instruksi ini membutuhkan rancangan berupa pendahuluan itu? Iya, kita perlu lesson plan. Begini, seperti pembelajaran pada umumnya, kita membutuhkan RPP. Sebelum mulai pembelajaran, sama dengan sutradara film, kita membutuhkan sama dengan kita. Jadi kita harus mampu memprediksi kira-kira apa yang akan dijawab siswa dan apa yang akan mereka buat dalam whiteboardnya. Jadi ketika kita punya konsep atau jawaban, bilang, oh siswa nanti akan menjawab seperti ini, kita bisa mempersiapkan diri siswa kita bahwa jawabannya akan mengarah kemana. Ketika dia menjawab seperti itu, memprediksi kira-kira apa jawaban yang akan mereka lontarkan. Dan kita akan menyaksikan magical atau sebuah kejutan-kejutan yang rasanya mereka tidak mungkin menjawab. Saya juga awalnya begitu, merasa bahwa mereka nggak mungkin jawab ini, mereka nggak tahu. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu akan banyak kejutan-kejutan, dan itu yang akan persiapan untuk kita semua lebih memperbaiki lesson plan. Jadi yang intinya adalah worksheet yang kita pakai, lesson plan yang kita buat. Jadi lesson plan itu sama dengan SPP. Jadi Bapak Ibu yang mau melihat contoh modeling instruksi langkah per langkah, mungkin bisa menghubungi saya untuk melihat contoh. Dan kita coba share terus. Oke, Pak.
pertanyaan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan di kolom chat tadi. Ya, Pak. Selanjutnya dari tadi sudah dijawab mengenai apakah rancangan. Ya, sangat perlu. Ya, Pak. Selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Bagi Ya, Bapak Ibu malam. peserta webinar. webinar. Mungkin ada lagi yang pengen diskusi. Silahkan. Pak, ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Oke, silakan Ibu. Kalau mau itu pertanyaan. Silakan makan mic-nya sendiri. Bapak Ibu peserta webinar, jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan dinyalakan mic-nya. Ada yang bertanya di kolom chat, ideal per kelompoknya berapa orang? Jadi kami 4-6 orang, paling banyak 6 orang, nggak boleh lebih. Karena memungkinkan ketika 6-7 orang ada yang tidak berkolaborasi. Terima kasih Ibu Saka yang sudah menjawab semuanya. Pak, ada yang menanyakan mengenai contoh worksheet. Ya Bu, ada. Saya share ya. Ini ada. Ya, silakan Ibu. Sambil menunggu Ibu Saka screen, jangan lupa mengisi daftar hadir sebagai untuk sertifikatnya. Ini contoh worksheetnya. Jadi ini untuk materi pembelajaran energi. Jadi hukum kekekalan energi. Jadi ini sebuah mobil. Jadi di situ diarahkan, jadi peserta didik diarahkan gunakan switch-nya yang ada di bawah. Ini namanya bagi. Nyalakan, lalu turunkan di lantai, lalu silahkan observasi. Lalu setelah itu turn off bagi, jadi matikan. Jadi mereka akan belajar, jadi melalui gambar bagi ini, mereka akan belajar menyalakan tadi energi apa yang diubah menjadi energi apa dari menyalakan tadi. Jadi yang menggunakan kita kan manusia dulu, terus ke baterainya chemical energy. Jadi chemical itu masuk ke engine-nya bagi, tombol bagi ini, terus menyala. Jadi berubah menjadi energi gerak dan dia bergerak sampai dia mati. Siapa tahu tombol baginya ada cahaya, ada lampunya, jadi bisa diubah menjadi energi cahaya. Jadi dari tombol bagi yang dinyalakan ini, mereka bisa mengobservasi bahwa energi itu bisa diubah dari bentuk satu bentuk lainnya. Nah, ini menerapkan konsep mengenai hukum kekekalan. Dan ini uniknya sains, jadi mereka mengobservasi sendiri dan melihat sendiri dan memberikan pernyataan klien sendiri. Jadi yang kita garis bawahi, bagaimana mereka mampu berinkuisi dan menemukan sains itu apa,
sains itu bagaimana dalam diri mereka sendiri. Ini contoh worksheet yang dikembangkan di AMTA tahun 2017. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Jadi nanti mereka bikin di worksheetnya nanti. Bagaimana air ini mobil dijalankan. Ya, jadi ini observasi. Jadi ada yang eksperimen juga banyak. Jadi ini untuk yang observasi. Bapak Ibu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu peserta webinar, contoh dari yang disampaikan Ibu Saka. Untuk worksheet berbahasa Indonesia bisa menghubungi saya langsung. Bisa saya berikan beberapa contoh. Ya kayak LKS seperti biasa sih, tidak ada yang spesial seperti apa, cuma kita memberikan pertanyaan terbuka terhadap Terima kasih Ibu Saka. Terima kasih Ibu Saka. Bapak Ibu, mungkin ada yang pengen bertanya lagi. Silahkan dinyalakan mic-nya Ibu. Ibu Saka ada yang tanya lagi itu. Berapa durasi rata-rata jam pelajaran? Kami gunakan kemarin untuk bisa menyimpulkan sampai akhir itu kami menggunakan mulai pukul 4 kali jam pelajaran. Jadi 4 kali 45 menit untuk bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita menggunakan maksudnya menjeda, jadi tidak apa-apa. Kita menjeda 2 kali 45 menit seperti biasanya, pembelajaran biasa, cukup 2 kali 45, tapi yang penting karena dia terputus, jangan sampai kita memberikan mereka kesimpulan kedua. Jadi takutnya kesimpulan yang kemarin mereka lupa. Jadi itu yang menjadi sedikit kesulitan dalam penerapan modeling instruction ketika waktunya hanya 2 kali 45 menit. Apalagi masa pandemi begini, modeling instruction agak sulit dilakukan, tetapi dengan menggunakan Google Word yang kita bisa berkolaborasi itu memungkinkan terjadi. Tetapi kita tidak pakai whiteboard, tapi menggunakan Word, aplikasi Word di laptop masing-masing di rumah. Untuk pandemi, tapi sekarang sudah tatap muka, karena waktunya cuma 40 menit, jadi kita harus memaksimalkan apa yang ingin kita capai, konsep apa yang ingin kita capai. Jadi tergantung konsep tersebut. Kalau seumpama kita ingin cuma nah itu cukup 2 kali 40 menit. Kita sampai percepatan untuk pertemuan berikut. Begitu. Terima kasih Ibu Saka. Iya, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta webinar. Sekali lagi Bapak Ibu bisa diskusi tentang modeling instruksi for science literasi. Di sini Ibu Saka telah
menyampaikan paparan, silakan. Apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan? Pak, ada pertanyaan lagi. Apa yang menjadi Iya, keunggulan silakan dan Ibu, langsung saja. mengenai kelebihannya tadi sudah saya paparkan. Itu dalam board meeting itu tell me about student thinking. Jadi kita bisa membuat siswa kita bisa melihat bagaimana mereka berpikir tentang apa yang kita ajarkan. Mereka berpikir tentang pembelajaran yang berlangsung. Yang menjadi kelebihannya tadi itu increase creativity, meningkatkan kreativitas, dan mereka merasa ada testimoni dari beberapa siswa, mereka merasa bahwa pembelajarannya menjadi mengapa katanya is different, itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dulunya mereka merasa bahwa matematika itu adalah sebuah pembelajaran yang cukup sulit untuk diselesaikan, cukup sulit untuk diikuti karena terlalu banyak rumus-rumus. Padahal dulunya mungkin kita memasang rumus untuk mengerjakan, tapi kali ini kita balik, kita pembelajaran inquiry. Jadi kita fenomena dulu, dan fenomena-fenomena ini untuk nanti mereka sama-sama membuat kesimpulan, dan kesimpulan ini yang kita sejalan dengan konsep yang tidak lain dan tidak bukan yang sama-sama kita lihat dalam rumus-rumus fisika itu. Jadi itu yang ingin kita terapkan. Jadi ingin kita kembangkan, kita latihkan. Jadi kita tidak menafikan langsung meningkat begitu, enggak, kita latihkan dulu, kita nanti melihat prosesnya. Yang paling penting adalah mereka bisa menjalani prosesnya. Bagaimana kelemahannya? Kelemahannya itu waktu yang dibutuhkan, tidak semua mata pelajaran mampu dilakukan seperti ini karena durasi waktunya yang cukup panjang. Tadi ada yang bertanya apakah model instruction bisa digunakan untuk mata pelajaran lain selain sains. Jadi untuk guru-guru SD yang tematik itu sudah digunakan. Mereka malah lebih kreatif lagi, bagaimana menanam padi. Jadi siswanya itu diajak observasi pergi ke sawah, terus mereka sama-sama pulang, mereka gambar sawahnya, begini buat sawahnya, mereka lakukan langkah per langkah. Dan ini anak SD ya, kelas 4-5, mereka sudah bisa membuat langkah-langkah berpikir menggunakan bagan-bagan, dan itu adalah sebuah peningkatan yang luar biasa menurut saya, karena mulai mereka membuat bagan-bagan, tidak mungkin menutup kemungkinan nantinya di SMP mereka sudah mulai naik menuju ke grafik. Ini siswa di Kediri ya, mereka sudah bisa membuat, dan siswa di Kalimantan mereka bisa modeling instruction itu di pedalaman yang suku Dayak itu ada juga. Jadi mereka melakukan dengan itu rata-rata yang digunakan itu kelas 4-5. Jadi modeling instruction ini tidak hanya digunakan pada sains. Ini diuji coba. Awalnya di sains aja, karena yang mengembangkan itu hanya guru sains yang di AMTA di Amerika Serikat. Hanya dosen sains, guru sains. Tetapi setelah digunakan, diterapkan di guru SD, ternyata guru SD ini berkolaborasi dengan teman SD yang lain, mencoba menerapkan untuk pembelajaran tematik. Ternyata bisa. Itu Pak. Kekurangannya masalah waktu saja. Waktu dengan persiapan. Jadi lesson plan yang harus kita lakukan itu harus betul-betul matang sebelum kita terjun. Tetapi ala bisa karena biasa, ketika sudah biasa, saya kira semua guru awal jadi guru juga punya banyak tantangan, tetapi setelah dijalani jadi tantangan. Oh, ada lagi pertanyaan. Bagaimana asesmennya? Asesmennya saya rasa kita mengikuti modeling instruction ini hanyalah pendekatan. Jadi bukan model yang memiliki konsep-konsep sintaks yang runut dengan asesmen yang sudah ditetapkan. Tetapi ini hanyalah sebuah pendekatan di mana untuk asesmennya kita kembali lagi dia tetap memiliki yang namanya soal-soal yang
yang seperti kita buat pada seperti biasa. Tetapi ingat, ya soal yang kita buat itu harus disesuaikan dengan proses yang tadi mereka lakukan. Jadi jangan sampai soalnya ke A, terus proses pembelajarannya B, jadi tidak berkesinambungan. Terus kita bagaimana sintaksnya? Mengenai sintaks, saya bilang tadi mengenai modeling instruction itu dia hanyalah sebuah pendekatan. Jadi kita bisa menggabungkan dengan lain. Jadi ada sintaks ini gabung dengan STEM. Jadi Science, Technology, Engineering. Jadi pendekatan STEM pada menggunakan board, whiteboard ini model, mengembangkan model dan menyampaikan. Nah, inilah menjadi konsep utama kita kembangkan dilanjutkan ke pembelajaran lain. Contoh, kita mengambil STEM. STEM kita beri salah satu, itu ada modeling instruction tentang STEM dengan modeling instruction. Jadi STEM, Science, Technology, Engineering, pendekatannya mutlak. Jadi pada orang tersebut mereka memasukkan ada worksheet, ada whiteboard, mereka melakukan board meeting, mereka melakukan dan ini semua pada modeling instruction. Mereka menggunakan whiteboard dengan Google Whiteboard. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi dengan metode-metode lainnya. Mengenai literasi sains, bagaimana sinta ini dikembang? Jangan kita tidak bisa menganggap bahwa sekolah kita tidak mampu literasinya seperti ini, karena kita tidak pernah melakukan asesmen atau uji coba terhadap literasi sains siswa kita. Kita hanya menerka-nerka saja, tidak pernah mengambil data. Berapa sih literasi sains siswa kita? Nah, kita tidak pernah, jadi kita tidak, siswa kita memiliki potensi untuk dikembangkan, potensi untuk dilatihkan dan berbudaya. Jadi siapapun, saya model instruction ini sudah diuji di beberapa sekolah dengan berlatar belakang budaya yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, dan alhamdulillah semua berhasil sampai sejauh ini. Minimal mereka menyenangi pembelajaran tersebut. Mengenai tingkatan, mengenai hasil yang bagus, itu poin kedua. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyenangi pembelajaran itu, dan lama-kelamaan akan menjadi budaya, dan lama-kelamaan itu akan meningkatkan pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Saka. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ibu siapa? Ibu Galuh. Ibu Galuh Pak Lutfi mengenai perangkat, pengembangan perangkat. Jadi ada beberapa penelitian, hasil penelitian tentang modeling instruction baru-baru ini dengan peneliti Imam Caksono menggunakan modeling instruction berkolaborasi dengan STEM untuk membuat modul, dan perangkat pembelajaran itu berhasil meningkatkan hasil keterampilan kolaborasi dan keterampilan kolaborasi dan keterampilan komunikasi siswa. Jadi satu pendidikan dengan banyak loh. Halo Ibu Saka, suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Yang bisa saya sampaikan,
Ya, Pak. Terima kasih, Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jika ada yang silakan. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak. Mungkin ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu. Papua Barat edisi 15 dan tentu saya baik, kalau tidak ada, perlu saya ingatkan kembali, Bapak Ibu jangan lupa link absensi sebagai sertifikatnya. Link di kolom chat. Jika tidak ada, saran Ibu narasumber, Ibu Saka Jamaluddin, bisa saya simpulkan bahwa kita harus bisa menanamkan kepada siswa dalam proses literasi di sekolah, sehingga siswa akan menemukan ide sendiri lagi dari paparan yang pernah disampaikan Ibu Marudin, bahwa sebagai seorang pendidik harus bisa menanamkan kepada dalam proses literasi di sekolah-sekolah, sehingga siswa akan menemukan ide-ide sendiri. Jadi ini adalah webinar Kaswari edisi 15. Mungkin sebelum diakhiri tidak ada lagi diskusi. Sekali lagi silahkan isi daftar hadir atau presensi sebagai sertifikat. Mungkin sebelum diakhiri, silakan mungkin dari Ibu Ketua IGI Wilayah Papua Barat, Ibu Chandra, mungkin ada unek-unek atau sepatah kata dalam kegiatan webinar malam ini, Ibu. Halo, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Alhamdulillah bisa, Ibu. Iya, barangkali yang pertama ini kami sampaikan mohon maaf karena malam ini sepertinya jaringan baik. Suara Pak Budi juga bisa. Suara saya juga mantul ini malam hari ini. Ya, tapi mungkin Bapak Ibu adalah satu hal yang biasa ya dalam webinar. Tidak, Bapak Ibu, kami harapkan bisa menangkap
ide besar dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Bagaimana narasi yang saya tulis, apapun yang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu bertugas, ide pembelajaran tentu saja ada. Mungkin itu saja jadi semangat Pusaka sudah disampaikan di awal pada saat di mana kita memiliki ya untuk menjadi jembatan ya bagi siswa. Jadi kita adalah jembatan siswa dengan masa depan. Apabila kita tidak menjadi jembatan yang kokoh yang panjang untuk bisa sebenarnya bisa fleksibel ya, bisa panjang bisa pendek. Intinya adalah kita memahami apa yang akan dihadapi oleh siswa mendatang dengan mengakali baik-baik dengan segala upaya. Semua fasilitas saya pikir sudah tersedia. Yang kemauan kita saja untuk belajar. Tadi yang menarik dari ide pembelajaran adalah ketika metode ini atau pendekatan ini mengakomodir atau memfasilitasi bahkan membuktikan bahwa siswa itu memiliki ide sendiri. Nah, itu mungkin yang harus kita garis bawahi, membuat kita memiliki pemahaman lain. Selama ini barangkali kita menganggap siswa adalah kertas kosong dan kita mengisinya sesuai dengan kurikulum KDKI yang perlu dicapai oleh siswa, sehingga bisa jadi pembelajaran yang terlaksana di kelas atau di sekolah itu mengikuti alur pikir kita yang bisa jadi lagi-lagi tidak up to date atau tidak cocok dengan perkembangan keterampilan atau kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa kini dan masa depan. Mungkin itu sih saran dari saya, Bapak Ibu tetap semangat, lalu harus ada yang membekas ya dalam setiap kegiatan apapun di webinar, dan segala sesuatu tidak mungkin dapat bermanfaat apabila hanya dilewatkan begitu saja, tetapi kita harus coba terapkan. Bu Saka, nanti materinya mohon di-share kepada teman-teman di belakang layar. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil linknya di kolom deskripsi akun YouTube Gigi Papua Barat Official ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Budi. Ini sebenarnya sudah berhentinya kok lebih cepat dari biasanya ya. Barangkali karena sinyal kah terus membuat kita agak-agak terkendala, Ibu. Agak-agak ini ya. Padahal ada yang baru masuk, ini ada yang baru bergabung. Oke, mungkin ini dari saya. Sebetulnya setiap metode atau setiap model pasti ada kurang sama lebih ya. Tadi saya melihat ini dari sisi saya ya, dari sisi guru matematika kita ya, Pak Budi, guru matematika, penyediaan whiteboard misalnya, itu kan tidak semua sekolah mudah. Nah, itu gimana? Apakah guru sendiri yang mengadakan atau gimana? Terus juga ketika misalnya kendala-kendala space dari papan tulis itu nggak cukup. Apalagi misalnya kita guru matematika itu perlu, kita kadang-kadang satu papan untuk satu soal aja itu masih kurang. Nah, itu gimana siasatnya? Karena mungkin kita perlu melakukan hypothetical trajectory, jadi perlu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi di kelas. Nah, jika memang
memerlukan whiteboard misalnya, bisakah digantikan? Karena kan kita mengenal juga alat teknologi yang lain ya, yang fungsinya sama. Jadi whiteboardnya whiteboard digital. Nah, bisa nggak seperti itu? Itu yang misalnya bisa dilaksanakan secara daring atau tidak. Mungkin kita bisa kembangkan. Karena inquiry dengan discovery kan ada perbedaan toh. Apakah ada perbedaan signifikan antara inquiry dengan discovery? Karena dari yang saya baca juga arahan dari beberapa dosen itu, kalau di matematika inquiry itu agak susah. Jadi kebanyakan tuh discovery, bahkan guided discovery. Jadi siswa menemukan sendiri. Kalau inquiry kan benar-benar dilepas. Tapi mungkin karakteristik dari IPA seperti itu saya tidak terlalu paham. Ya, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Pertama, mohon maaf, dan kedua, silakan diambil intisarinya dan diterapkan. Semoga bisa menyemangati dalam memberi ide-ide segar ya untuk pembelajaran kita di Senin esok atau di semester mendatang. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chandra selaku Ketua Wilayah IKI Papua Barat. Jadi Bapak Ibu peserta webinar IKI Papua Barat edisi ke-15. Jadi kita sudah menyimak semuanya tentang literasi. Jadi silahkan Bapak Ibu mana yang sesuai diterapkan pada mata atau di sekolahnya masing-masing yang cocok apa yang sudah ditambahkan oleh Ibu Chandra selaku Ketua Wilayah. Sebelum saya akhirin, sekali lagi Ibu Saka mungkin ada mau closing Ibu? Ada hal-hal yang perlu disampaikan dulu Ibu Saka? Halo? Iya Pak. Kalau bisa dinyalakan kameranya, siapa tahu bisa terbantu. Di closing, saat closing teman-teman mungkin ingin. Teman closingnya sebelum. Ini kayak RRI aja nih kalau nggak bisa lihat wajah. Jadi silakan Ibu Saka. Mungkin ada. Masih putus-putus Ibu. Tapi sampai saat ini untuk mata pelajaran sains itu masih bisa dilakukan, dan beberapa pembelajaran tematik yang berorientasi kepada proses langkah per langkah. Mengenai pembelajaran literasi, tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan generasi emas 2045 mulai saat ini. Mari kita sama-sama gotong royong, bersama-sama menguatkan, bersama-sama mendesain pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih bermakna untuk membangun, melatihkan siswa sehingga mampu berbudaya literat. Jadi itu saja dari saya. Sukses untuk semua guru-guru hebat seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika dalam serangkaian kegiatan kita saya membuat kesalahan, ada trouble sedikit, saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Terima kasih Ibu Saka yang telah sudi meluangkan waktu memberikan ilmu pada kami semuanya, khususnya dalam kegiatan rutinitas di wilayah Papua Barat, dan ini adalah edisi ke-15. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar, jadi ikuti terus webinar atau kegiatan dari IKI Papua Barat. Kita hampir berjalan terus. Mungkin ada diklat-diklat yang diadakan oleh IKI Papua Barat, silahkan bergabung dan sertifikat insya Allah akan diakui. Jadi sekali lagi saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita,
Ibu Saka Jamaluddin yang sudah menularkan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam literasi. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara, saya selaku pembaca atau orator, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, atau mungkin jaringan, atau mungkin keterlambatan kami, jadi mohon dimaafkan. Dan sekali lagi ikutin kami dalam webinar-webinar selanjutnya, Kaswari di Papua Barat edisi selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu, saya akhiri sekian.